Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Dedada, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol saat ini dalam situasi ramai lancar. Begitu juga untuk lalu lintas dari arah sebaliknya belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan dihimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Dan berikutnya kita bergeser ke exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon maupun yang akan mengarah ke Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani dalam situasi ramai cenderung tersendat sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Untuk kendaraan dari arah Jalan Ahmad Yani yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dalam situasi lancar. Dan dihimbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop. Dan berikutnya kita bergeser ke Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun yang akan mengarah ke Fatmawati dalam situasi ramai lancar, antrian kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya kembali lancar. Untuk lalu lintas dari arah Blok M yang akan mengarah ke Bintaro dalam situasi ramai lancar, dihimbau untuk para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan pemirsa yang terakhir kita akan memantau CCTV dari simpang Cempaka Putih atau simpang Coca-Cola Jakarta Timur. Lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun yang akan mengarah ke Tanjung Priuk dan Cawang dalam situasi ramai lancar, namun lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Tanjung Priuk sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Antrian kendaraan bahkan traffic light sepanjang 150 meter ke belakang dan selepasnya masih mengalami adanya ketersendatan. Dan dihimbau untuk para pengendara khususnya roda 2 untuk berhenti di belakang garis stop dan patuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, Kapolres Madiun AKBP Kemas Indranata Negara bersama pejabat utama Polres Madiun menggelar kegiatan bantuan sosial bagi warga kurang mampu di Desa Bolo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Salah satu program kerja Kapolres Madiun adalah kegiatan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan pada hari ini, Kapolres Madiun turun langsung untuk melaksanakan kegiatan sosial. Didampingi unsur Forkopimcam, Kapolres secara langsung menyerahkan paket sembako kepada warga lanjut usia sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Bantuan diberikan kepada 2 warga Dusun Kembang Kuning yang membutuhkan, yakni Rebiah berusia 80 tahun dan Waras berusia 71 tahun, guna membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kapolres Madiun menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen Polres Madiun untuk terus peduli kepada warga yang kurang mampu, sekaligus mendukung program nasional pencegahan stunting melalui penyaluran sembako dan nutrisi tambahan. Melalui aksi sosial ini, Polres Madiun berharap dapat mempererat hubungan dengan masyarakat serta menegaskan peran Polri yang humanis, responsif, dan peduli. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Aibtu Anikusuma Wardani melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin mendampingi Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Aryo Seto melakukan inspeksi pengamanan di sejumlah pelabuhan internasional di Kota Batam Sabtu 17 Januari 2026. Halo Sobat Polri, bersama saya Bribtu Cindy Mustian, Dabit Humas Polda Kepulauan Riau. Saat ini 17 Januari 2026, Polda Kepulauan Riau melaksanakan peninjauan oleh Kepala BNN Republik Indonesia yang dilakukan di beberapa pelabuhan di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Kepulauan Riau beserta pejabat utama Polda Kepulauan Riau. Berikut liputannya. Inspeksi dilakukan di Pelabuhan Nongsapura, Batam Center, dan Harbour Bay Batu Ampar. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan wilayah perbatasan laut yang rawan menjadi jalur masuk narkotika jaringan internasional.
Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menegaskan bahwa wilayah Kota Batam merupakan pintu masuk strategis dari negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan ketat, terintegrasi, dan berlapis. Kapolda Kepri menegaskan komitmen Polda Kepri untuk mendukung penuh kebijakan nasional pemberantasan narkotika melalui sinergi Polri, BNN, dan instansi terkait. Dengan pengamanan yang makin solid, Polda Kepri optimis Kepulauan Riau menjadi garda terdepan melindungi masyarakat dari ancaman narkotika. Demikian laporan langsung dari Pelabuhan Batam Center, saya Bribtu Cindy Mustianda. Salam presisi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan putusan nomor 223/PUU-23 yang mengatur mekanisme anggota Polri menduduki jabatan aparatur sipil negara. Guru Besar Fakultas Hukum Unpad Profesor Dr. Igede Panca Astawa menilai putusan ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum bagi anggota kepolisian aktif untuk menempati jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun, sekaligus memperkuat sinergi kelembagaan antara Polri dan ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Saya Profesor Dr. Igede Panca Astawa, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Guru Besar Fakultas Hukum Unpad menyampaikan tanggapan atau pendapat atas terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 223/PUU-23 Berikut penjelasan atas pasal 28 ayat 3 berkelidan satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan ASN tertentu pada instansi pusat berdasarkan sistem merit yang diatur dalam Undang-Undang ASN dan sejalan pula dengan tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Polri. Yang kedua, bahwa dengan menunjuk peraturan pemerintah atau PP nomor 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil, maka berdasarkan ketentuan pasal 147 PP nomor 11 tahun 2017 dinyatakan bahwa bukan hanya jabatan ASN tertentu saja yang dapat diisi oleh anggota kepolisian, namun jabatan ASN tertentu tersebut berada pada instansi pusat tertentu juga, serta pengisiannya harus berdasarkan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ketentuan pasal 148 ayat 2 PP nomor 11 tahun 2017 menyatakan bahwa jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berada di instansi pusat dan sesuai dengan Undang-Undang Polri. Ketiga, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang ASN, ketentuan pasal 147 dan pasal 148 ayat 2 PP nomor 11 tahun 2017 tanpa bermaksud menilai legalitas PP dimaksud, maka menurut Mahkamah, pengisian jabatan ASN tertentu oleh anggota kepolisian dilaksanakan pada instansi pusat tertentu dan harus dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Polri. Pengaturan pengisian jabatan ASN tertentu oleh anggota Polri dalam Undang-Undang ASN telah ternyata bukan merupakan pengaturan yang berdiri sendiri. Namun dalam hal substansi kelembagaan
Undang-Undang ASN tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Polri sebagai undang-undang yang lebih khusus mengatur terkait instansi pusat tertentu mana saja yang dapat diisi oleh anggota Polri, yaitu keterkaitan antara kepolisian negara Republik Indonesia dengan lembaga lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Demikian pula kepolisian negara Republik Indonesia tidak perlu lagi menunggu terbitnya peraturan pemerintah yang baru pasca putusan MK tersebut, karena di existing sudah ada PP nomor 11 tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil yang masih berlaku hingga kini sebagai hukum positif. Demikian tanggapan atau pendapat yang bisa saya sampaikan atas terbitnya putusan MK nomor 223 garing PUU strip 23 Romawi garing 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.